Maka kalau tujuannya ke sana, apakah berita Pemdam pernah viral? Apakah digemari orang? Apakah di like orang? Apakah di komen orang? Apakah di share komen? Itu di share orang. Nah, indikasi-indikasi itu dalam dunia digital sekarang menjadi hal yang penting. Artinya adalah kita tidak ngasal upload konten, tetapi penting kita perkirakan adalah berita saya ini dibaca orang atau enggak. Berita saya ini dikomentari orang atau enggak. Berita saya ini paling tingginya adalah di-share orang atau enggak. Berita itu kita asumsikan foto, naskah, video, infografik dan grafis atau video grafis gitu. Nah, hari-hari Bapak Ibu itulah yang kami lakukan. Kalau pada saat ini alhamdulillah puji Tuhan Tribun Network dengan jaringan kami hadir di 35 provinsi dan di 41 kota dengan sebaran yang kemarin saya sebut 370 kabupaten kota wartawan kami di lapangan. Inilah bukti yang kami raih saat ini. SimilarWeb ini bukan kami yang membuat, dulu ada namanya alexa.com, bukan Alexa yang di Bangka Besar, tapi ini adalah alexa.com. Kami yang tertinggi dalam jumlah page views se-Indonesia. Mengapa? Karena sebaran reporter kami tadi dan jumlah video, jumlah berita nanti Ayunus akan menyampaikan. Nah ini juga, ini sudah biasa di share sama di berbagai forum jurnalistik, tapi poin yang penting yang saya mau tegasin adalah ini Pak, kita memberitakan Panglima Bapak Kasat sambutan aktual, betul. Tapi kalau cuman sambutan Bapak Panglima, kira-kira ada yang mau nonton apa enggak? Iya kan? So pentingnya apa? Unsur bawah Pak, ketutup sama apa? Saya geser. Unsur menarik. Jadi gimana mengemas konten yang aktual secara menarik Pak. Karena orang tuh, kamu tonton aja deh, isinya bagus, presenternya bagus. Bapak, tapi enggak, kan orang lihat luarnya dulu Pak. Enggak mungkin dalamnya dulu. Jadi gimana mencari angle dari news value itu yang menarik. Iya, aktual, terkini, hari ini, iya, tapi apa yang menarik? Bang Panglima meresmikan A, mengajak Menhan Prabowo naik pesawat. Nah itu unsur yang menarik Pak, ya kan? Di dalam suatu sesi yang formal, tapi ada unsur yang menarik, ditautkan di dalam thumbnail maupun judul. Sehingga orang mau nonton, kayak gimana ya atraksinya ya, kayak gimana ya, kayak gitu. Begitupun penting, Presiden mengumumkan BBM naik, udah selesai. Ngapain kita klik, ngapain kita tonton. Udah selesai kok di judul, so harus gimana, harus ada unsur yang menarik. Misalnya, harganya, misalnya ya Pak ya, seharga aqua galon misalnya. Harga bensin naik seharga aqua galon. Misalnya begitu, unsur penting tapi ada sesuatu yang menarik gitu. Pembanding kayak gitu. Begitupun hal lainnya Pak, yang mendidik, menghibur. Kalau hanya begitu itu orang gak nonton. Makanya saya kasih bold, unsur menarik, unik. Jadi semua kemasan, berita apapun harus ada unsur menariknya. Yang pasti yang relevan, yang logis, gak bombastis kayak tadi Mas Domo bilang. Pertama untuk Mas Yunus nih Mas Yunus. Saya tanya tapi opsi jawabannya satu ya. Jadi mana yang lebih prioritas bagi publik atau netizen gitu ya. Kualitas video atau kualitas isi konten. Enggak boleh dua-duanya Mas, kalau dua-duanya pasti semuanya mau ya kan, dua-duanya bagus. Ini mana yang lebih prioritas. Kemudian yang kedua untuk Pak Do mungkin, kami Pak kan punya akun satuan. Akun satuan ini kalau ada berita di satuan kami diangkat oleh media nasional pasti bangga lah gitu Pak ya. Misalnya nih Pak, misalnya kita kerjasama dengan Kompas TV nasional diberikan siaran live gitu. Kemudian saya akan edit dari siaran itu, mungkin ambil 2-3 menit. Tapi saya unggah pakai akun satuan. Ini kira-kira regulasinya melanggar atau tidak Bapak? Atau mungkin ada batasannya gitu. Boleh 5 menit, boleh 3 menit, tapi tidak boleh sepanjang itu diupload oleh akun satuan. Terima kasih Pak. Ya, pasti konten Pak? Konten ya? Pasti konten, Oh. ya.
Yang kedua tadi soal regulasi, sebenarnya di regulasinya kita lebih ke regulasi platform ya Pak. Misalkan YouTube atau Facebook atau kalau selama kita punya izin Pak, izin itu minta ke pemilik ya Pak ya. Saya boleh ngambil bagiannya kalau sudah boleh aman Pak. Secara sistem maupun hukum aman Pak. Yang penting buktinya disimpan. Nah begitupun kita Pak. Kami kalau kalau ada mengambil video dari teman-teman lain gitu, dari YouTube lain, kita meminta izin terlebih dahulu Pak. Jadi kalau sudah izinnya secara lisan apa tulisan keluar itu nggak ada masalah Pak. Mau durasinya biasanya kan bagian ini, bagian B itu nggak ada masalah Pak. Pak Agung, secara umum itu menyangkut copyright Pak. Ayunis ini tiap hari berhubungan dengan YouTube internasional menyangkut copyright karena kami mengelola 70-an akun. Copyright itu apa? Ada namanya standar community Pak. Copyright berarti yang pertama soal hak milik. Kalau kami mendownload atau copy punya Bapak, andai kan Bapak komersial kalau TNI kan punya negara ya. Misalnya Mas Popo punya akun dan akunnya video-videonya bagus. Kami ambil, Mas Popo tentu dirugikan. Maka Mas Popo melaporkan kami ke YouTube dan itu kena strike. 3 kali peringatan, 2 kali kami peringatan masih oke, tapi peringatan ketiga, pelanggaran ketiga kami langsung take down Pak. Hilang, hangus. Yang menghilangkan siapa? YouTube. Karena kami dianggap sembarangan, mencuri, nyolong, maling. Itu copyright. Yang kedua ada standar community lainnya, misalnya tidak boleh pornografi. Maka ternyata YouTube, Facebook itu sangat ketat. Nggak boleh pornografi. Nggak boleh penyiksaan, kekerasan terhadap anak. Tidak boleh sadistis, darah, pistol, senjata berdarah nggak boleh. Terorisme tidak boleh. Jadi sangat ketat. Nah, Bapak boleh nggak mengambil dari Kompas? Mungkin kalau satuan kita toleransi lah, tapi kalau Bapak komersial di sana di mana mengelola akun juga untuk mendapatkan revenue, biasanya itu kena strike Pak.